Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tiara Sruhaini, Neza Putri Zulma, dan Cindy Aprilianisi yang akan membahas media pembelajaran mengenai menghargai perbedaan dengan dosen pengampu Bapak Atriwaldi SPD MPD dengan matkul Pendidikan Nilai dan Moral. Baiklah, sebelum memulai video pembelajaran, kami akan menyampaikan capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengenali dan menghargai perbedaan karakteristik fisik dan non-fisik antar individu di lingkungan sekitar, serta mampu menunjukkan sikap saling menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat menyebutkan berbagai perbedaan karakteristik fisik seperti warna kulit, jenis rambut, dan non-fisik seperti adat istiadat, kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman. Yang ketiga, peserta didik dapat memperpraktikkan sikap saling menghargai dan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang suku, budaya, atau kebiasaan. Yang keempat, peserta didik mampu menceritakan pengalaman pribadi yang menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama, mengenali dan menyebutkan identitas diri serta karakteristik fisik dan non-fisik orang lain di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya dalam lingkungan sekitar. Yang ketiga, memahami makna pentingnya sikap saling menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menerapkan sikap saling menghargai dalam interaksi sehari-hari melalui kegiatan bermain dan bekerja sama. Dan yang kelima, mengkomunikasikan pengalaman dan contoh sikap menghargai perbedaan dalam bentuk lisan atau tulisan sederhana. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan. Apa sih itu perbedaan? Perbedaan merupakan mencangkup hal yang membuat seseorang atau sekelompok menjadi unik, seperti latar belakang budaya, agama, bahasa, suku, hingga cara berpikir. Di Indonesia, perbedaan ini sangatlah nyata karena negara ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang sangat beragam. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menegaskan bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Prinsip inilah yang tercermin dalam semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mengapa sih menghargai perbedaan itu sangat penting? Karena memberikan banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama yaitu membantu menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung. Ketika kita menghargai perbedaan, baik itu suku, agama, budaya, maupun pendapat, kita membangun dasar yang kuat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua yaitu memperkaya perspektif dan cara pandang kita. Setiap orang membawa pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Dengan terbuka terhadap perbedaan, kita bisa belajar bahwa melihat dunia dari sudut pandang yang beragam. Yang ketiga, ada mendorong inovasi dan kreativitas melalui keberagaman pemikiran. Keberagaman mendorong ide-ide baru ketika orang dengan latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda bekerja sama, mereka dapat menghasilkan solusi lebih kreatif dan inovatif. Tentang dampak positif menghargai perbedaan. Dampak positif menghargai perbedaan yang pertama yaitu dapat memupuk rasa persatuan dalam berkebangsaan. Yang kedua, menyediakan ruang bagi semua orang untuk berkontribusi. Yang ketiga, membangun hubungannya lebih erat dan saling pengertian di dalam masyarakat. Di antaranya, membangun komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi konflik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Yang keempat, memperluas wawasan. Dan yang kelima, mendorong kreativitas. Tantangan dalam menghargai perbedaan. Di sini kita punya 3 poin. Yang pertama yaitu stereotip dan prasangka yang masih ada di masyarakat. Yang kedua, ketidakpahaman terhadap budaya atau pandangan orang lain. Yang ketiga, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak dikenal. Itu cara menghargai perbedaan. Yang pertama, belajar memahami tentang budaya lain. Luangkan waktu untuk memahami latar belakang orang lain. Yang kedua, berpikiran terbuka.
Jangan cepat mengambil kesimpulan sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, ada tunjukkan empati. Dengarkan dan hargai pendapat serta pengalaman orang lain. Peran keluarga dalam menghargai perbedaan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan membentuk karakter anak terhadap dunia luar, termasuk dalam menghargai perbedaan. Yang pertama itu memberikan contoh perilaku yang inklusif. Orang tua harus menjadi teladan dalam bersikap inklusif seperti menghormati orang lain tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosialnya. Yang kedua, mengajarkan anak untuk tidak membuat stereotip terhadap orang lain. Anak-anak perlu diajarkan bahwa setiap individu unik. Mereka tidak boleh menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan asal usul atau prasangka umum yang beredar. Yang ketiga, mendukung interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Memberikan anak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman dari latar belakang yang berbeda akan memperluas wawasan dan mengasah ekonomi. Tentang peran sekolah dalam menghargai perbedaan. Sekolah digambarkan sebagai tempat anak belajar berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Melalui program edukasi inklusif, sekolah memiliki peran penting dalam satu, mengajarkan nilai toleransi dan penghormatan. Ini berarti sekolah harus menanamkan nilai saling menghargai terhadap perbedaan individu, baik itu dari segi agama, budaya, suku, maupun latar belakang sosial. Yang kedua, mendorong kerjasama dalam keberagaman, menumbuhkan kemampuan siswa untuk bisa bekerja dalam kelompok yang beragam yang mencerminkan kehidupan nyata di masyarakat. Yang ketiga, mengadakan kegiatan lintas budaya yang meningkatkan pemahaman, misalnya melalui pertukaran budaya, perayaan hari besar lintas agama, atau edukasi terbuka tentang perbedaan untuk membangun empati. Contoh menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mendengarkan tanpa menghakimi saat orang lain berbicara. Ini mencerminkan empati dan keterbukaan pikiran bahwa kita menerima pendapat orang lain meskipun tidak selalu setuju. Yang kedua, menghormati kebiasaan dan tradisi orang lain. Misalnya menghargai cara berpakaian, makanan khas, atau kebiasaan ibadah seseorang tanpa merendahkannya. Yang ketiga, tidak memaksakan pandangan pribadi terhadap orang lain, menghindari sikap merasa paling benar, dan memberi ruang kepada orang lain untuk berpikir dan bertindak sesuai keyakinannya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.